Saham merupakan instrumen investasi yang menguntungkan, apalagi kalau kinerja perusahaannya bagus. Maka kita sebagai investor ataupun holder sahamnya akan ikut menikmati keuntungan. Jadi pada video hari ini, saya akan ajarin caranya beli saham luar negeri. Misalnya aja kita mau beli saham Meta yang dulu namanya Facebook, Google, Netflix, ataupun Microsoft. Nah, untuk membeli saham luar negeri itu, caranya ada dua teman-teman. Yang pertama beli indeksnya, atau yang kedua kita beli sahamnya satu persatu. Kalau kita membeli indeks saham, maka kita membeli sekumpulan saham tanpa bisa memilih isi di dalamnya. Jadi saham bagus dan saham biasa aja berkumpul jadi satu. Misalnya aja indeks saham Dow Jones itu berisi 30 perusahaan terbesar yang berada di Amerika Serikat. Tapi kalau misalkan kita udah tahu saham mana yang mau kita beli, kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu beli sahamnya satu persatu. Kayak saya sekarang, saya tahu saya pengen beli sahamnya Facebook yang sekarang disebut Meta. Nah, saya pengen membeli saham Facebook ini karena dia mau bangun yang namanya Metaverse. Mungkin kalian udah pernah dengar ya. Di mana nantinya manusia digadang-gadangkan akan bekerja secara full digital. Nah, makanya saya akan membeli saham Meta pada hari ini. Dan aplikasi yang saya gunakan namanya adalah GoTrade, teman-teman. Jadi aku akan langsung praktekin caranya beli saham luar negeri dengan menggunakan aplikasi GoTrade. Dan aplikasi GoTrade ini bisa kamu download dengan menggunakan Play Store, teman-teman. Nah, aku akan ajarin caranya beli saham luar negeri, mulai dari depositnya kayak gimana, belinya kayak gimana, sampai nanti withdrawnya kayak gimana. Nah, saya harapkan kamu bisa nonton videonya sampai habis, karena dengan begitu kamu bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang caranya beli saham luar negeri. Nah, sebelum aku jelasin tentang caranya invest di luar negeri, aku pengen jawab dulu satu pertanyaan, kenapa? Kenapa kita harus invest di luar negeri? Jawabannya adalah diversifikasi, teman-teman. Jadi diversifikasi ini penting banget untuk menjaga nilai aset kita dari kejadian yang tidak diinginkan, misalnya aja krisis moneter. Kayak katanya Warren Buffett, don't put your egg in one basket. Karena kalau misalkan keranjang itu sampai jatuh, maka uang kita akan hilang semuanya. Dan untuk melakukan diversifikasi ini, caranya ada beberapa. Yang pertama adalah diversifikasi geografi. Kita invest di dalam dan invest di luar negeri. Jadi sebelum kita main ke luar negeri, pastikan kamu udah punya portofolio investasi di dalam negeri. Dan saat ini nilai saham saya bernilai sekitar ratusan juta rupiah. Nanti mungkin kita akan bahas di video terpisah, oleh karena itu pastikan kalian subscribe channel ini untuk mengetahui perjalanan investasi dari Andre Tuan. Dan cara diversifikasi yang kedua adalah diversifikasi mata uang. Jadi kita bisa invest dalam mata uang rupiah dan dalam valuta asing. Kayak kalian tahu, saya invest di beberapa valuta asing seperti dolar, pound sterling, ataupun Singapura dollar. Nah, kalian yang pengen nabung dalam falas juga bisa nonton video saya tentang cara nabung falas di Genius ataupun cara nabung falas di OCBC NESP. Di kedua video tersebut sudah saya jelasin step by step bagaimana caranya beli valuta asing dengan menggunakan mobile banking yang bisa kalian download di handphone kalian. Dan cara yang ketiga adalah diversifikasi jenis aset. Jadi aku invest itu di berbagai instrumen seperti kripto, valuta asing, saham, peer-to-peer lending, deposito, dan masih ada beberapa lagi instrumen investasi yang aku gunakan untuk melakukan diversifikasi. Jadi diversifikasi ini penting banget untuk menjaga nilai aset kita dari kejadian yang tidak diinginkan. Jangan sampai kita hanya mengejar keuntungan karena yang namanya keuntungan itu berasosiasi dengan resiko. Kalau keuntungannya besar, maka resikonya juga besar. Jadi kita usahakan untuk membagi, ada yang keuntungannya besar, ada yang keuntungannya sedang, dan ada yang keuntungannya kecil. Lalu pertanyaannya, apakah investasi di saham luar negeri itu pasti untung? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Karena tujuan kita investasi di saham luar negeri bukanlah untuk mencari keuntungan yang besar, melainkan melakukan diversifikasi untuk mengasuransikan sebagian dari aset kita. Nah, namun ada fakta menarik nih. Kenaikan saham di luar negeri itu lebih tinggi daripada kenaikan harga saham di Indonesia. Ambil contoh perusahaan Meta sebagai perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang nilai kapitalisasi pasarnya 17 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan BCA sebagai perusahaan terbesar di Indonesia. Harga saham Meta ini naik dari $123 pada tahun 2017 menjadi $336,53 pada tahun 2022 atau naik 172,69%.
Sedangkan harga saham BCA naik dari 3.120 pada tahun 2017 menjadi 7.450 pada tahun 2022 atau meningkat 138,78%. Di sini kita bisa lihat bahwa saham perusahaan Meta tumbuh jauh lebih baik dibandingkan dengan BCA. Padahal harusnya kan kalau perusahaannya semakin besar, itu pertumbuhannya akan jadi lebih sulit. Tapi buktinya perusahaan Meta bisa tetap tumbuh dengan baik. Nah, buat kalian tertarik untuk ikutan invest di saham luar negeri, kalian bisa install aplikasi GoTrade dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus deposit sampai dengan $3. Syaratnya juga gampang aja, yang penting kalian berumur minimal 18 tahun dan punya IKTP, maka kalian udah bisa install aplikasi GoTrade dan mulai invest di saham luar negeri. Selanjutnya saya akan ajarin caranya deposit. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Hey Andre, ready to go trade? You have $36,35. Jadi saya udah pakai aplikasi GoTrade ini selama sebulan terakhir dan hasilnya lumayan. Kita akan invest terus sebesar 30 sampai dengan $50 setiap bulannya. Nanti kita akan update perkembangannya setiap periode waktu tertentu. Nah, kalau kalian pengen deposit, kita klik deposit instantly. Terus ada beberapa pilihan, kita bisa bank transfer, QR Code, Dana, ataupun GoPay. Kalau misalkan bank transfer, kalian bisa lihat di sini bahwa itu free teman-teman, tidak ada potongan sama sekali. Tapi kalau kalian tidak punya rekening bank, kalian bisa transfer dengan menggunakan Dana ataupun GoPay, tapi sayangnya ada fee sebesar 3%. Nah, aku akan coba pakai GoPay aja teman-teman. Aku akan transfer ke sini, itu sebesar $10 ataupun 140.000. Karena minimal untuk melakukan depositnya adalah 140.000. Oke, kita akan invest 150.000 deh. Soon after. Oke, mantap. Kamu baru aja bayar 154.500, tapi yang nantinya akan masuk ke deposit kita adalah sebesar 150.000, tapi dalam bentuk dolar. Kita langsung cek aja aplikasi GoTrade kita. Great. Nah, kalian bisa lihat bahwa uang saya bertambah dari $36 menjadi $46 atau sekitar $10 ya teman-teman. Selanjutnya, setelah deposit kita masuk, kita bisa beli saham yang kita inginkan. Kalian bisa lihat di situ ada Google, Apple, Tesla, Netflix, dan kalian bisa cari saham-saham lainnya yang sesuai dengan keinginan kalian. Saya akan beli sahamnya Google karena saya juga dapat uang dari Google. Saya lihat Google ini terus berinovasi sehingga pastinya keuntungan dia akan semakin besar ke depannya. Kita beli sahamnya Google. Kita bisa baca-baca di sini. Kalau misalkan udah, kita klik trade, buy in dollar. Terus kita masukkan di sini, kita lihat bahwa saya punya uang $13,17 yang bisa digunakan. Preview buy. Nah, kita bisa beli parsial di sini teman-teman. Padahal harga satu sahamnya itu kan $2.753. Kalau misalkan di saham Indonesia, itu kita nggak bisa beli parsial. Tapi di GoTrade ini, kita bisa beli sesuai dengan uang yang kita miliki. Kita swap to buy. Oke. Buy order receive. Tap to unlock. I just became shareholder of Google. Ternyata pembelian saham Google saya dipending karena jam operasional di Amerika Serikat udah tutup teman-teman. Kan kita tahu bahwa jam operasional Indonesia berbeda dengan yang ada di Amerika Serikat. Tapi nggak apa-apa, yang penting besok saya akan terima sahamnya. Dan sekarang saya udah punya 2 saham perusahaan teknologi terbesar di dunia. Yang pertama adalah Meta dan yang kedua adalah Google. Semoga kedepannya saya bisa lebih banyak beli saham lagi, baik dari segi perusahaannya ataupun dari segi jumlahnya. Oleh karena itu, kalian bisa klik subscribe untuk dukung channel ini. Dan kalau misalkan nantinya kalian udah pengen jual sahamnya, kalian bisa withdraw. Yang penting kalian punya rekening bank, misalkan BCA, Mandiri, dan masih banyak lagi pilihan bank yang kalian bisa pilih untuk menerima hasil penjualan saham kalian. Yang pasti kalian tahu bahwa waktu withdraw ini ada biayanya sekarang sekitar $2 atau sekitar 25.000. Jadi saya menyarankan untuk ketika kalian melakukan withdraw dari aplikasi GoTrade, kalian punya jumlah tabungan yang lumayan. Karena dengan begitu biaya withdrawnya jadi nggak kerasa sama sekali. Selanjutnya penting untuk kalian ketahui bahwa yang namanya aplikasi GoTrade ini belum terdaftar di OJK-nya Indonesia teman-teman. Karena kan kita mau beli saham luar negeri. Nah, dia terdaftar di OJK-nya Malaysia dan OJK-nya Amerika Serikat.
Oleh karena itu, buat kalian yang masih ragu-ragu, mungkin kalian bisa main kecil dulu. Karena saya sendiri baru main 1 bulan ini, dan tabungan saya kalian bisa lihat tadi itu sekitar $46 atau sekitar 600-700 ribu, dan kedepannya akan terus bertambah lagi. Yang paling saya suka dari aplikasi GoTrade ini, mereka ada sistem asuransi sampai dengan $500.000 atau sekitar 7 miliar rupiah, sehingga saya merasa lebih aman lah ketika berinvestasi di aplikasi GoTrade. Nah, kalian ada nggak yang tertarik untuk invest di saham luar negeri? Dan kalau kalian tertarik, kira-kira kalian mau invest saham apa dan kenapa? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, mungkin segitu dulu aja video saya pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video kayak gini, boleh kasih like untuk mendukung channel ini berkembang. Dan kalian juga boleh share video ini kepada teman-temanmu yang ingin menjadi investor di saham luar negeri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!